Alasannya saya kesini udah tahu belum? Apa? Nah, ya. Apa? Konseling klasikal. Bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal. Dan di sini saya akan memberikan materi yang sedikit materi aja, misi sampai ke bunyi. Di sini teh kelas 9. 9D. Kayaknya siapa? Siapa? Cowoknya nggak ada yang mau? Ada yang ngakit bu. Oh. Di sini sebelumnya ada yang tahu nggak bullying? Ya udah tahu tadi. Tahu. Itu udah tadi dipanggil. Yang belum tahu apa? Gua tahu. Apa aja? Ada yang tahu belum bullying apa? Terus itu belakang apa? Misalkan bullying itu kayak misalkan ngejek. Tadi itu kan siapa? Itu teh belakangnya. Sidik. Misalkan ngejek secara fisik, ngejek bapak-bapak. Abis kan kayak gitu. Jadi bullying teh berakibat fatal. Jadi bullying teh ada yang tahu nggak terbagi dalam beberapa bidang? 5. Oh jangan berataui. Ada yang udah tahu belum? Apa itu? Verbal dan non verbal. Verbal dan non verbal. Ada yang lebih tepatnya lagi nggak? Ayo, Fisik. Nah, yang pertama ada bullying secara verbal atau secara lisan. Contohnya bullying secara verbal apa? Nah, itu misalkan namanya ada yang namanya dadar, si dadar, itu kan bullying secara verbal. Kalau bullying secara fisik itu biasanya terjadi seringkali ke perempuan. Kayak kalau fisik itu bisa apa ya? Kayak menjambak, mendorong. Laki-laki nggak usah, cuman jarang. Kalau perempuan biasanya menjambakkan. Terus yang ketiga ada cyber bullying. Nah, cyber bullying itu biasanya terjadi di media sosial. Misalkan ini siapa namanya? Iya. Misalkan dia sama. Bullying itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi jangan coba-coba kalian melakukan bullying. Karena kalau misalkan sudah menyangkutnya ranah hukum, kalian bisa dipidana. Nah itu. Dan terus dampak negatifnya untuk yang dibully, ada yang udah tahu belum? Apa? Itu mental. Terus Bunuh diri. depresi, kasih tahu depresi. Nah itu yang paling bahaya itu adalah depresi. Jadi kalau udah depresi mah Bisa bunuh diri. kebanyakan yang ujung-ujungnya tuh bunuh diri. Kayak karena kalau udah depresi mah titik terendah seseorang yang udah nggak bisa ngomong gitu. Pernah nggak kalian? Misalkan kalian tuh punya masalah sama seseorang sampai kalian tuh udah benar-benar nggak bisa ngomong gitu. Itu titik seseorang titik terendah seseorang itu depresi. Tahu kan kalian kita gitu kayak di jalan yang nggak pakai baju, yang tukang cemol. Nah itu kan awal mulanya dari depresi kan. Nah karena kalau depresi itu ibaratnya misalkan kamu punya permasalahan, nggak bisa cerita siapapun, lama kelamaan
nggak dikeluarkan kayak bomba buat diri kamu sendiri. Bisa-bisa kamu cerita sama tembok. Tiba-tiba cerita misalkan siapa namanya? Bayu cerita sama pohon pisang. Nah itu harus dijaga. Intinya ada istilah, ada yang tahu nggak istilah mulutmu? Nah, mulutmu harimau. Jadi seseorang bisa perang, seseorang bisa berantem. Misalkan itu siapa yang barusan teh? Egi sama David. Egi sama David bisa berantem awal mulanya dari lisan kan? Jadi kan bapak bang. Nah, misalkan gejakan bapak, misalkan sebutan dia ngacung dan dia mau bully. Nah, terus cara pencegahannya gimana? Dia mau tahu belum? Gimana? Yang pertama, kalian harus bisa mengatakan tidak atau melawan atau jangan. Jadi misalkan Egi nggak boleh David. Jadi misalkan David itu harus bisa berkata jangan atau tidak melawan. Tapi melawan itu bukan artian diajak dulu, bukan. Tapi melawan itu istilahnya menyetok Egi supaya yang itu berhasil. Gimana caranya? Ya Egi jangan. Kalau misalkan David berusaha mengingatkan Egi tidak perlu kolaborasi sama BK sama guru wali kelas. Egi, ingat Egi. Untuk dampaknya tahu kan? Jadi tahu tadi. Berarti bahaya atau tidak? Di sini kalau udah tahu bahaya, awas ya jangan ada yang melakukan hal itu. Jangan melakukan hal bullying. Karena bullying itu bahaya atau tidak? Bahaya. Tapi sama bullying bisa. Ini mah yang keras ngomongnya teh sebelum bullying ya. Tapi udah belum ya. Saya ngisi waktu kosong terkait pemahaman bullying harus disimpan ya, dipegang semuanya. Saya jangan ada kejadian misalkan ini 9D kan? 9D kayak kejadian bullying. Saya nggak mau mendengar itu. Egi, ingat Egi. Siap Egi. Egi nggak boleh. Ada yang mau cerita, mau curhat, Laki-laki tidak bercerita. mau masalah sosial, belajar, akademik, karir, itu bisa datang ke BK. Misalkan kalian kelas 9 masih bingung nilai Indonesia, konsultasi ke BK. Kalian misalkan sama teman ada masalah, jangan takut